Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin imamul muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsiran. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita, selawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cinta, kita sinasyal al-karim al-bismillah sinasyal bisa gabi mahdi bisyawakun salim dan umunal mahbubah haja Dr. Umi Wahidah binti Haji Abdul Rahman. Pada hari ini kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin tentang sesama muslim, bagaimana ikhwanu minal muslimin wal muslimat, karena seorang muslim di akhirat akan ditanya siapa saudaramu, yaitu yang beragama Islam. Yang pertama ditanya siapa Tuhan kamu. Tuhan kamu adalah Allah, Tuhan kamu satu, tidak ada lagi, tidak ada lebih dari satu. Yang kedua, nabi kamu siapa, ditanya. Nabinya nabi kita Nabi Muhammad. Itu ditanya juga kitab kita Al-Quran, apa kitab kamu. Makanya Al-Quran itu wajib dibaca, hukumnya wajib. Mau bisa baca kek nggak bisa baca kek, hukumnya wajib. Makanya lebih baik malu tidak tahu belajar daripada malu nanti di akhir hayatnya, di akhir tuanya. Karena orang yang menuntut ilmu, terutama ilmu Al-Quran, itu hukumnya wajib. Terus yang kedua, nabinya, dan yang ketiga Al-Quran. Yang keempat, siapa keluarga kamu, bukan bapak ibu kamu, bukan adik-adik atau istri atau anak-anak kamu, tapi sesama muslim yang ditanya. Saudara kamu, keluarga kamu siapa? Bukan bapak kamu, tapi yang beragama Islam. Sebab itu kenapa terjadinya peperangan di mana-mana? Mungkin kita belum mencobanya nanti, tapi sewaktu-waktu Indonesia akan perang lagi nanti. Pasti akan perang. Nggak ada negara yang tidak perang. Nanti datang lagi bangsa asing, agama kafir. Karena Belanda sampai ini hari, sebelum matinya Ratu Belanda bikin pesan tidak akan pernah mempercayai kemerdekaan Indonesia. Sampai ini hari Belanda tidak mau Indonesia itu merdeka. Sewaktu-waktu mereka akan kembali lagi Belanda itu. Dan orang Islam harus siap. Siap nggak siap? Semua negara-negara Islam pasti diserang orang kafir, pasti. Supaya kamu orang tahu, orang-orang Islam kamu tahu nanti musuh kamu siapa nanti. Itu orang-orang kafir itu. Bukan orang Islam musuh kamu. Seandainya orang Islam ada yang menipu sesama muslim, Allah sudah kasih tahu. Siapa yang mencuri tanah dihempit, ditiban pakai tanah, dirantai lehernya, disuruh tarik tanah yang dicurinya itu, suruh gotong, dibawa ke hadapan Tuhan. Yang mencuri dipotong tangannya. Yang membunuh di akhirat, dia bunuh orang, dicekek lagi itu, dicekek lagi.
untuk sesamamu muslim jika dia menyakiti dan menganiaya orang Islam. Makanya setiap doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Terus habis itu apa? Wa'fu anna waghfir lana warhamna fansurna 'alal qaumil kafirin. Setiap muslim cobaannya nanti akan berhadapan dengan orang kafir. Pasti itu. Nanti akan kalian merasakan pahitnya. Ketika kamu orang ditipu sama muslim, dijahati sesama muslim, itu belum ada apa-apanya. Makanya disuruh berdoa, farnsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan-gangguan dan kejahatan orang-orang kafir itu. Nanti kamu akan keluar, akan merasakan gimana ditipu orang kafir, dimaki-maki, dihina, di chat, komen, dihina-hina, dikata-katain. Pasti itu orang-orang kafir semua itu. Yang Habib dihina, yang Ustadz dimaki, yang Muslim dihina-dinain, itu semua farnsurna 'alal qaumil kafirin. Itu semuanya adalah kejahatan-kejahatan yang kamu akan merasakan nanti. Sebab itu farnsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jauhkan kami dari kejahatan-kejahatan orang-orang kafir. Koruptor, korupsi. Coba lihat yang paling banyak korupsi agamanya apa? Bukan Islam, bukan. Buka baik-baik, baca baik-baik, buka berita baik-baik. 300 triliun siapa itu? Harvest Moyes. Harvest Moyes itu agamanya apa? Agamanya apa? Bukan orang Islam. Harvest namanya. Ada lagi Michael. Michael itu orang Islam bukan? Jangan bilang orang Islam. Buka, punya HP nggak? Nggak punya HP kan? Punya komputer kan? Punya wawasan kan? Ketik aja, koruptor terbesar di Indonesia. Agamanya apa? Orang Cina bukan orang Indonesia. Jadi jangan kita menghina sesama muslim. Jangan. Orang Islam tuh nggak jujur, kata siapa? Yang paling banyak koruptor itu siapa? Agamanya. Apa menghina-hina Yaman? Orang Yaman tuh lebih hebat dari orang Indonesia. Karena orang Yaman berani lawan Amerika, orang Indonesia belum tentu berani lawan Amerika, nggak ada sejarahnya. Indonesia berani lawan Amerika. Kalau Yaman sudah ada, buka aja di berita. Yaman menyerang kapal perang Amerika, US Harvest, Navis, kapal perang. Ini nggak bisa lah kita. Makanya orang Islam tuh jangan jadi orang yang dungu gitu. Sesama muslim gitu. Orang Cina juga kalau sudah mualaf jadi Islam lebih baik dari orang Indonesia. Orang Cina yang Islam itu lebih hebat dari orang Indonesia, lebih baik dari orang Indonesia. Karena mereka sudah tahu gimana panasnya, gimana kejamnya, gimana jahatnya. Mereka mau membersihkan dirinya. Yang berbahaya ini yang Islam ini, yang dari kecil Islam sampai besar Islam, tidak belajar Islam, tidak sholat. Itulah yang menyebabkan akhirnya menjadi munafik, menjadi duri di tengah orang Islam, bawa-bawa nama Islam, bilangnya Islam, padahal nggak sholat.
Sampai sejauh ini yang mau bertanya silakan, dari mahasiswa satu sama SMA satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang dimana, jadi saya mau bertanya, bagaimana kalau misalnya saya sama muslim atau sama saudara yang muslim, kita itu sering bersunnah, tapi ada satu orang yang berkata, jangan pernah putuskan tali silaturahim. Itu bagaimana habis hukumnya? Putuskan apa memutuskan tali silaturahim itu hukum lagi? Bagaimana habis kenyataannya di akhirat? Betul, itu cobaan orang Islam itu bagaimana antara memutuskan silaturahmi dan menjaga silaturahmi. Saya juga pernah merasakan seperti itu. Kadang saya berdagang, berusaha, berjualan, batu cincin nggak laku, nggak apa-apa. Besoknya lagi berjualan lagi, orang nggak mau, nggak apa-apa. Besoknya lagi sudah laku, alhamdulillah. Yang besoknya lagi, orang yang di WA, yang di WhatsApp nggak balas komen kita, nggak balas WhatsApp kita. Jadi ada pepatah Sayyidina Syekh Imam Ghazali atau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, para sufi-sufi Allah, menyampaikan bahwasannya memang jangan sampai kita yang memutuskan silaturahmi terhadap orang-orang yang mendiami kita, yang tidak suka dengan kita, yang menjauhi kita, tapi sesungguhnya itu adalah supaya kita tahu dia tidak mau didekati oleh kita dan tidak mau kita berteman dengan dia. Itu tanda bahwasannya Allah supaya kita tidak berdekat dengan dia. Kalau orang yang nggak suka, yang tidak mau silaturahmi, tidak apa-apa, yang penting jangan kita yang mengucapkan tidak mau silaturahmi, tidak mau atau memutuskan silaturahmi. Biarkan dia yang memutuskan, tapi jangan kita yang memutuskan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita lebih tenang lagi, supaya kita lebih banyak waktu lagi kepada Allah. Tetapi ingat, jangan kita yang memutuskan silaturahmi. Memang ada orang dengan caranya tidak mau lagi berteman dengan kita, berbisnis tidak mau lagi, berdagang atau berngobrol, ya komunikasi, dia menjauhi kita. Itu caranya dia untuk memutuskan silaturahmi. Tidak apa-apa, kita juga jangan dekat lagi. Itu menandakan kita tidak usah berdekatan lagi dengan dia. Masih banyak orang lain. Mungkin kita tidak dihargai, tetapi suatu waktu kita akan dihargai. Akan ada yang menerima kita. Sekarang di kampung-kampung itu banyak orang Kristen pada murtad, orang Islam pada murtad, pakai jilbab lagi. Daerah Cianjur itu pakai jilbab, tapi Kristen. Itu menteri agamanya nggak peduli. Padahal nggak boleh, di Singapura aja nggak boleh. Singapura aja negerinya orang Kristen aja nggak boleh. Kristen ngambil-ngambil gaya-gayanya orang Islam. Gempa bumi Cianjur kan pernah gempa bumi yang dahsyat itu. Itu orang-orang Kristen banyak pakai jilbab di gereja itu. Teriaknya apa? Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Di Malaysia, di Singapura, di Brunei itu nggak boleh orang Kristen sebut Allah, nggak boleh. Mereka beda ejaannya, beda Tuhannya sama Islam. Di Indonesia ini menteri agamanya nggak peduli, tapi insya Allah akan dibalas oleh Allah. Pemerintah-pemerintah yang tidak adil ini. Kalau Prabowo insya Allah mudah-mudahan selalu dibimbing Allah, diberi hidayat. Cuman kan menteri agama diberikan kewajiban, menteri agama mengurusi agama-agama di Indonesia supaya nggak campur aduk. Paham? Nah, kamu orang juga begitu. Jangan pula dibodoh-bodohi, bodoh-bodoh. Makanya disuruh berdialog, berdiskusi, berkomunikasi supaya nggak dungu. Paham? Sekarang kembali ke kelas lah, belajar di kelas. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.